Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Retna Prasilirom. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan part kedua, tepatnya tentang perbandingan senilai atau proporsi. Oke, semuanya masih tetap semangat belajar di rumah ya. Karena belajar matematika itu selain menyenangkan, pastinya juga bermanfaat ya, yaitu dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Serta selain itu, belajar matematika membuat kita ada kebanggaan gitu, kepuasan tersendiri ketika kita bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke, apa sih sebenarnya perbedaan dari proporsi atau perbandingan senilai dan yang bukan proporsi ya? Di sini ada beberapa situasi. Ada situasi A itu di kolom yang sebelah kiri dan situasi B di sebelah yang kanan ya. Kita mulai dari situasi A nomor 1. Jika harga 4 kg beras adalah Rp36.000, berapakah harga 8 kg beras? Oke, saya buat tabel seperti ini supaya sederhana dan mudah dipahami. Jadi kalau banyaknya 4 kilo harganya 36.000. Maka kalau 8 kilo, nah 4 ke 8 itu kan kita kalikan 2 ya. Maka bisa dengan cara 36.000 kita kalikan 2 sehingga hasilnya adalah 72.000. Jadi kita dapatkan dengan cara mengalikan ya. Oke, selanjutnya situasi yang B nomor 1. Saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Sekarang usia Budi 8 tahun. Berapakah usia adiknya? Oke, sama dengan yang pertama tadi, saya buatkan tabel sederhana lagi. Yang sebelah kiri adalah usia Budi, yang sebelah kanan adalah usia adiknya. Jadi kalau usia Budi 4 tahun, maka usia adiknya adalah 2 tahun. Nah, selisih 2 tahun ya ini, selisih 2 tahun. Dan kalau misalnya usia Budi 8 tahun, maka usia adik adalah 6 tahun. Jadi selisihnya 2 tahun. Kemudian yang situasi A nomor 2. Susi berlari dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari Yuli. Jika Susi menempuh jarak 9 km, berapakah jarak yang ditempuh Yuli? Oke, supaya lebih paham saya buatkan tabel sederhananya. Jadi sebelah ini ya, Susi dan Yuli. Susi itu larinya lebih cepat 3 kali lipat. 3 kali lipat. Berarti kalau Susi lari 3 kali, Yuli baru 1 ya, karena 3 kali lipat. Jika Susi menempuh jarak 9 km, maka Yuli menempuh jarak, nah di sini kita lihat 3 ke 9 itu kan dikalikan 3. Maka satunya juga perlu kita kalikan 3, sehingga 1 kali 3 adalah 3. Jadi kita dapatkan dengan cara kita kalikan bilangan yang sama ya. Selanjutnya situasi B yang nomor 2. Susi dan Yuli berlari dari lintasan dengan kecepatan yang sama. Susi berlari terlebih dahulu. Ketika Susi telah berlari 9 putaran, Yuli berlari 3 putaran. Jika Yuli menyelesaikan 15 putaran, berapakah putaran yang dilalui Susi? Oke, kita buatkan dulu tabel sederhananya Susi dan Yuli. Jadi kecepatannya sama, cuman Susi larinya duluan gitu ya. Jadi ketika Susi sudah berlari 9 putaran, Yuli baru dapat 3. Nah, kalau Yuli sudah berlari 15 putaran, maka kita lihat di sini 9 dan 3 selisihnya 6. Otomatis Susi sudah berlari 6 lebih banyak daripada Yuli ya. Jadi 15 tambah 6 21 putaran. Kalau kita lihat lagi, maka situasi A itu tadi menunjukkan kelipatan. Sedangkan situasi B menunjukkan selisih ya, baik itu nomor 1 ataupun 2. Situasi yang A inilah yang disebut sebagai proporsi atau perbandingan senilai. Sedangkan situasi B bukan proporsi atau bukan perbandingan senilai. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan proporsi atau perbandingan senilai? Adalah pernyataan dua rasio yang sama atau ekuivalen. Proporsi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan tabel. Oke, bilangan pertama kita misalkan X, bilangan kedua kita misalkan Y. Jadi kalau X-nya 3, Y-nya 4, maka rasionya adalah 3:4 ya. Kemudian kalau bilangan pertama 6, bilangan kedua adalah 8. Ini kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2, 6 bagi 2 3, 8 dibagi 2 4. Nah, ketemu rasionya juga 3:4 ya. Kemudian bilangan pertama 9, bilangan kedua adalah 12. Ini kalau keduanya kita bagi 3, 9 bagi 3 adalah 3, 12 bagi 3 adalah 4, rasionya juga 3:4. Kemudian yang keempat, pasangan keempat
X-nya 12, Y-nya 16. Ini kita bagi 4 ya. 12 bagi 4 3, 16 kita bagi 4 adalah 4. Rasionya juga 3 banding 4. Dan yang terakhir 15 dan 20 kita bagi 5, ketemu 3, 20 dibagi 5 adalah 4. Nah, semuanya rasionya 3 banding 4. Jadi, data pada tabel ini menunjukkan situasi proporsi atau perbandingan senilai. Selanjutnya, cara yang kedua adalah dengan grafik ya. Grafik kita gambarkan dulu dengan koordinat kartesius, kemudian kita tandai titik-titik pada koordinat kartesius. Ingat yang sumbu X ini yang mendatar, sedangkan sumbu Y itu yang vertikal ya. X-nya 3, Y-nya 4 ketemu di titik ini. Selanjutnya untuk X-nya 6, Y-nya 8 juga bertemu di sebuah titik. X-nya 9, Y-nya 12 bertemu di titik ini ya. Dan untuk X-nya 12, Y-nya 16 juga bertemu di suatu titik. Kalau kita teruskan untuk X-nya 15 dan 20 juga akan bertemu di sebuah titik. Nah, titik-titik inilah kita hubungkan menjadi sebuah garis. Nah, ternyata grafik dari proporsi atau perbandingan senilai itu berupa garis lurus yang melalui titik 0,0. Cara yang ketiga untuk menyatakan proporsi itu adalah dengan persamaan ya. Nah, bentuk umum dari persamaan proporsi adalah Y per X sama dengan K. Sehingga Y sama dengan KX. Dengan K adalah konstanta perbandingan. Jadi untuk situasi ini Y per X sama dengan Y-nya tadi 4, X-nya 3. Jadi Y per X sama dengan 4 per 3. Atau Y sama dengan 4 per 3X. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal di Ayo Kita Berlatih 5.3 di buku paket halaman 28 nomor 1. Tentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan senilai. Jika iya, jelaskan. Oke, yang nomor 1A, X dan Y saya tulis dalam bentuk pecahan ya, jadi X per Y. Itu kalau misalnya 2 dan 8 kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Kemudian 3 per 12 saya bagi 3 keduanya, maka menjadi 1 per 4 pula. 8 per 24 saya sederhanakan, saya bagi 8, ketemunya adalah 1 per 3. Karena rasionya tidak sama, maka yang A ini, tabel yang A bukan perbandingan senilai atau bukan proporsi. Kemudian yang B, X per Y saya tulis dalam bentuk pecahan pula. 6 per 18 sini saya sederhanakan, saya bagi 6 menjadi 1 per 3. 10 per 30 ini sederhanakan dibagi 10 menjadi 1 per 3. 14 per 42 juga kita bagi 14 ya, sederhanakan menjadi 1 per 3. Karena ketiganya menunjukkan rasio yang sama, maka tabel yang B merupakan perbandingan senilai. Selanjutnya yang C, X per Y adalah 2 per 12 disederhanakan menjadi 1 per 6. Kemudian 4 per 24 kita sederhanakan menjadi 1 per 6 pula. 6 per 36 kita bagi 6 ketemu 1 per 6 pula. Nah, ketiganya menunjukkan rasio yang sama ya. Maka tabel yang C ini merupakan proporsi atau perbandingan senilai. Dan yang terakhir yang untuk D, X per Y 1 per 1 berarti 1, kemudian 3 per 9 kita sederhanakan menjadi 1 per 3, 4 per 16 kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Nah, karena rasionya tidak sama, maka yang D ini bukan proporsi atau bukan perbandingan senilai. Dukung terus channel YouTube Retna Prasilirum dengan cara klik subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Selanjutnya kita bahas soal nomor 2, masih di BSE halaman 28 di Ayo Kita Berlatih 5.3. Manakah grafik berikut ini yang bukan menunjukkan grafik perbandingan senilai? Jelaskan alasanmu. Oke, grafik perbandingan senilai itu yang pertama berupa garis lurus dan harus melalui titik 0,0. Jadi yang A, B, C, D, kita lihat yang A. Ya, ini merupakan grafik dari perbandingan senilai ya, karena garis lurus dan melalui 0,0. Yang B, iya, B bukan. C, ya, C adalah perbandingan senilai, D adalah iya juga. Grafik perbandingan senilai atau proporsi itu berbentuk garis lurus dan melalui titik 0,0.
Selanjutnya di soal nomor 3 masih di BSE halaman 29 di Ayo Kita Berlatih 5.3. Tabel berikut menunjukkan waktu yang ditempuh Andi dalam perjalanan X dan jarak yang ditempuhnya Y. Asumsikan Andi berkendara dengan kecepatan konstan. Tentukan kecepatan sepeda motor yang dia kendarai dalam kilometer per jam atau km per jam ya. Di sini ada tabel waktu, satuannya jam dalam X dan jarak satuannya kilometer, kita misalkan Y. Jadi kalau waktunya 1 jam, jarak yang ditempuh Andi 40. Kalau 2 jam 80 km. Kalau waktunya 3 jam, jarak yang ditempuh Andi adalah 120 km. Sehingga ini alternatif penyelesaiannya, kita perlu mengingat dulu rumus kecepatan ya. Kecepatan itu V sama dengan S per T. Dengan V yaitu kecepatan atau velocity, S itu adalah jarak, space ya, dan kemudian T itu adalah waktu, time. Jadi ini adalah memudahkan untuk mengingat rumus saja ya. Selanjutnya bisa kita substitusikan. S-nya jaraknya itu kan Y tadi, kemudian waktunya, time-nya, T-nya sama dengan X ya. Sehingga 40 per 1 ini bisa dipilih salah satu, ketemu 40. Jadi kecepatan sepeda motor Andi adalah 40 km per jam. Selanjutnya agar lebih paham, tadi kondisi Andi yang berkendara tadi sudah dinyatakan dalam tabel. Selanjutnya kita bagaimana menggambarkan grafiknya jika sudah diketahui tabelnya ya. Kita gambarkan pada koordinat kartesius sumbu X yang mendatar ini, kemudian sumbu yang vertikal adalah sumbu Y. Perlu diketahui ketika kita menentukan angka-angka pada koordinat kartesius, kita bisa misalnya ini yang sumbu X ya, ini saya buat jaraknya adalah satu satuan sehingga 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan pada sumbu Y itu saya buat jaraknya masing-masing adalah 40 satuan panjang ya, supaya nanti bisa kita gambarkan. Jadi 40, 80, 120, 160 dan seterusnya. Sumbu X itu menunjukkan waktu dalam jam dan sumbu Y itu menunjukkan jarak dalam kilometer. Kita gambarkan 1, 40, X-nya 1, Y-nya 40. Oke, 1 ketemu 40, ketemu di titik ini. Kemudian kalau X-nya 2, Y-nya 80, juga sudah ketemu di satu titik. X-nya 3, Y-nya 120, juga bertemu di satu titik. Nah, titik-titik ini kita hubungkan menjadi sebuah garis lurus ya. Nah, seperti ini kita berikan panah karena konsep garis panjangnya tak terhingga kan, dan garis ini melalui titik 0,0. Inilah grafik dari perbandingan senilai atau proporsi. Selanjutnya kita nyatakan dengan persamaan. Ya, jika dinyatakan dengan persamaan, bentuk umumnya adalah Y per X sama dengan K ya. Y per X kita tulis sama dengan Y-nya 40, X-nya 1. Jadi Y per X sama dengan 40 per 1. Sehingga Y per X sama dengan 40. Maka Y sama dengan 40X. Kesimpulan dari video pembelajaran kali ini adalah proporsi atau perbandingan senilai adalah pernyataan dua rasio yang sama atau ekuivalen. Proporsi atau perbandingan senilai dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan tabel, kedua grafik, dan ketiga dengan persamaan. Nah, selain itu hari ini kita sudah belajar tentang kecepatan atau velocity. V sama dengan S per T, dengan V-nya adalah kecepatan atau velocity, S-nya adalah jarak atau space, T-nya adalah waktu ataupun time ya. Bisa juga rumus ini kita nyatakan dengan rumus segitiga seperti ini. Jadi kalau saya gambarkan seperti itu, segitiga saya bagi menjadi 3 daerah. Yang atas ini S, samping kiri itu V, samping kanannya adalah T. Jadi ketika ingin mencari nilai S, S-nya itu sama dengan V kali T. Untuk menentukan nilai V sama dengan S per T, untuk menentukan nilai T adalah S per V. Oke, tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Optimis belajar karena Allah. Semoga Allah mempermudah segalanya dan manjada wajada. Siapapun yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan tercapai cita-citanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.